Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syarifasgaf dari kelas 12 IPA 2 absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme enzim, yang kemudian ada katabolisme dan anabolisme. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang metabolisme dan enzim. Di sini saya merangkum tentang pengertian metabolisme, pengertian ATP, susunan ATP, dan juga proses metabolisme. Pertama adalah pengertian metabolisme. Metabolisme sendiri adalah aktivitas yang terjadi berlangsung pada setiap sel makhluk hidup. Melalui proses ini, makanan yang dimakan akan diubah menjadi energi melalui reaksi kimia, sehingga membebaskan energi yang berupa ATP. Pengertian ATP sendiri merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. ATP singkatan dari adenosin trifosfat. Di sini saya menjelaskan tentang susunan ATP. Susunan ATP. ATP sendiri tersusun dari adonisin, yaitu basa adenin dan gula ribosa, dan 3 gugus fosfat. ATP memiliki ikatan labil karena mudah melepaskan gugus fosfat ketika mengalami hidrolisis sehingga berubah menjadi ADP. Kemudian ada proses metabolisme. Metabolisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembongkaran atau katabolisme dan juga penyusunan atau yang disebut juga anabolisme. Di sini saya menjelaskan juga tentang enzim. Pertama, saya menjelaskan tentang pengertian enzim, struktur enzim, kemudian sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian enzim itu sendiri. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim merupakan biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi biologi, dan merupakan katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi mula-mula. Kemudian struktur enzim. Keseluruhan bagian enzim disebut juga holoenzim. Enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu gugus protein dan gugus non-protein. Gugus protein itu sendiri biasa disebut apoenzim. Apoenzim adalah bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Sedangkan gugus non-protein yaitu adalah bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Di sini saya juga menggambar tentang struktur enzim, yaitu ini apoenzim, ada sisi abstentik, sisi aktif, kofaktor, inhibit. Di sini saya menggambar kofaktor dan inhibitor. Ada produk dan juga inhibitor kompetitif. Kofaktor tersusun dari zat anorganik, sedangkan koenzim tersusun dari senyawa organik. Kemudian sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim dibagi menjadi 6. Yang pertama, hanya mengubah kecepatan reaksi. Bekerja secara spesifik, merupakan protein, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan juga dipengaruhi faktor lingkungan. Kemudian di sini saya mencatat tentang cara kerja enzim. Cara kerja enzim dibagi menjadi 2. Ada 2 teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yang pertama teori lock and key dan teori induced fit. Di sini saya menggambar ilustrasi teori lock and key dan juga ilustrasi teori induced fit. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada suhu. Yang selanjutnya pH, konsentrasi enzim dan substrat, zat-zat pengikat, zat-zat penghambat, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu inhibitor kompetitif dan juga inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif berkaitan kuat pada sisi aktif enzim dan dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah yang terikat pada sisi elektrasi enzim yang mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat terikat dan tidak dapat dihilangkan walau menambah konsentrasi substrat. Sekian adalah rangkuman tentang metabolisme dan enzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anabolisme dan katabolisme. Nah, sekarang saya lanjut tentang rangkuman saya tentang katabolisme dan anabolisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang katabolisme.
katabolisme sendiri adalah rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses perangkuman molekul atau senyawa kompleks menjadi sederhana. Kemudian, reaksi umum yang dihasilkan adalah reaksi oksidasi. Energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP dan NADH2 serta FADH2. Fungsi katabolisme. Fungsi katabolisme ada dua, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk molekul aktivasi sel. Kemudian ada jenis-jenis katabolisme. Berdasarkan kebutuhan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi, contohnya respirasi sel. Respirasi aerob dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis. Yang pertama glikolisis, yaitu peristiwa perubahan glukosa menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat. Terjadi pada sitoplasma, dan produk penting glikolisis dari 1 molekul glukosa adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan juga 2 molekul ATP. Kemudian tahap selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah berlangsung dalam matriks mitokondria, merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Di sini ada ilustrasi tentang dekarboksilasi oksidatif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs, yaitu tahap ketiga dari respirasi anaerob. Dalam respirasi aerob yang berasal dari nama orang yang menemukan respirasi aerob, yaitu Hans Krebs, berlangsung di dalam mitokondria dan sitoplasma, memiliki 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH dan FADH2, menghasilkan ATP, dan juga membentuk kembali oksalasetat. Yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron adalah serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Reaksinya kompleks, tetapi yang berperan penting adalah NADH, FADH, dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beserta sitokrom. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Menggunakan glukosa sebagai substrat, sering disebut sebagai fermentasi. Fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat. Di sini ada ilustrasinya. Fermentasi asam laktat menghasilkan glukosa. Kemudian selanjutnya adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah asam pirufat dirubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui pembebasan CO2 dari asam pirufat menjadi asam dihidrat. Yang kedua B, reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Di sini ada ilustrasinya tentang proses itu. Yang kedua adalah anabolisme. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian anabolisme, jenis-jenis anabolisme, yaitu dibagi menjadi 2, dan juga reaksi terang, reaksi gelap. Kemudian yang kedua adalah kemosintesis, reaksinya, dan juga organisme yang melakukannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anabolisme itu sendiri apa. Anabolisme adalah proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks, memerlukan energi. Jenis-jenis anabolisme yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat organik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik dengan bantuan cahaya. Reaksi kimianya 6CO2 plus 6H2O yang dibantu klorofil dan juga cahaya akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Fotosintesis berlangsung melalui 2 tahap, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang yaitu reaksi yang memerlukan cahaya matahari dan terjadi di dalam korona. Yang reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH mengubah CO2 menjadi gula. Fase-fasenya yaitu pengikatan atau fiksasi, yaitu fiksasi CO2, kemudian reduksi dan pembentukan RUBP. Selanjutnya jenis anabolisme yang kedua, yaitu kemosintesis. Kemosintesis adalah proses penyusunan dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia.
Energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik dari lingkungan. Kemosintesis dapat ditemukan dalam dua hal. Pertama, pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur, dan juga pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit. Reaksinya ada bisa dua. Yang pertama, NH42CO3 plus 3O2 dibantu nitrosomonas dan nitrosococcus akan menghasilkan 2NO2 plus CO2 plus 3H2O dan energi. Atau juga bisa NH3 plus 3O2 dibantu dengan nitrosomonas dan nitrosococcus akan menghasilkan 2HNO2 plus 3H2O plus energi. Kemudian organisme yang melakukannya disebut kemoautotrof yang akan mengoksidasi senyawa dan energi yang dihasilkan untuk asimilasi karbon. Bakteri pelaku kemosintesis memperoleh energi dan elektron dengan melaksanakan oksidasi berupa substansi terinduksi di dalam setidaknya kemudian digunakan untuk pembuatan karbohidrat. Sekian presentasi saya tentang metabolisme enzim dan juga katabolisme dan anabolisme. Semoga penjelasan saya sudah cukup. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.